Jadi ya, yang sebelumnya ya, ini sekedar nge-review dikit ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, yang pertama ya, itu nanti adalah, nah, hubungan antara posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, kalau kita punya fungsi posisi, diturunkan, nanti dia akan jadi kecepatan. Nah, kalau kita punya kecepatan, diturunkan, nanti dia akan menjadi percepatan. Oke, ya. Nah, kemudian berlaku juga dengan sebaliknya ya. Kalau percepatan ini kita naikkan ya atau kita integralkan nanti dia akan jadi kecepatan. Nah, kecepatan kita integralkan nanti dia akan menjadi posisi. Nah, sekarang kita akan melihat ya eh, itu untuk gerak secara bebas ya. Nah, sekarang kita akan lebih berfokus pada gerak GLB dan juga GLBB. Nah, GLB ini adalah apa? GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, yang mana ya, yang namanya GLB ini ya, dia dicirikan oleh apa? Dia dicirikan oleh si kecepatannya tetap. Atau dalam di sini ya bisa kita katakan bahwa nanti si percepatannya sama dengan nol. Ya, jadi kecepatannya itu dia tidak berubah sama sekali ya kalau kita berbicara di GLB. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya GLBB. Nah, kalau GLBB itu adalah gerak yang apa? Nah, gerak yang nanti percepatannya konstan. Kalau tadi kan percepatannya nol nih ya. Nah, ini percepatannya konstan. Nah, jadi kalau kita bisa kecepatannya gimana? Ya, kecepatannya udah pasti berubah-ubah ya. Nah, di sini yang perlu kita ingat itu sebetulnya hanyalah nanti si rumusan untuk XT-nya saja. Oke, karena kalau kita mau cari P kan tinggal apa? Tadi hubungan antara posisi dengan kecepatan kan tinggal diturunkan ya. Nah, di mana GLB itu XT-nya adalah ini posisi awal ditambah nanti dengan VT. Kemudian untuk kasus GLBB kita bisa lihat XT-nya itu apa ya. Nah, ini posisi awal tambah dengan ini kecepatan awal kali T tambah dengan nanti setengah A T kuadrat. Oke, nah sebagai contoh kita bisa lihat di sini. Nah, dikatakan ada dua sepeda motor A dan B ya. Mula-mula mereka berjarak 2000 meter per second saling berhadapan. Kapan dan di mana kedua motor itu saling apa? Ya, jadi pertama-tama kita coba gambarkan terlebih dahulu si kapan dan di mana kedua motor itu berjumpa. Jadi di sini ya kalau kita perhatikan di persoalan ini kan dia tidak ada percepatan sama sekali kan. Kalau tidak ada percepatan sama sekali artinya apa? Artinya di sini mereka melakukan gerak lurus beraturannya atau GLB. Nah, jadi kalau kita bicara fungsi posisi ya, nah kecepatan, nah itu nanti kita semua apa ya posisi kecepatan itu adalah vektor ya. Jadi kita mesti mematuhi aturan-aturan vektor tersebut. Oke.
Mister, maaf Mister, seperti Mister nggak ada suara deh. Ya, sekarang udah ada ya. Sekarang baru ada Mister. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, bahwa si benda B ini ya, dia berada 2.600 meter di sebelah kanan acuan ya. Nah, kalau di sebelah kanan artinya apa? Nah, kalau di sebelah kanan artinya nilainya adalah positif ya, yaitu nanti ini jadinya 2.600. Oke. Kemudian si VB-nya ini dia ke kiri ya. Nah, kalau ke kiri artinya apa? Nilai VB-nya itu pasti negatif. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 8 ya. Jadi ini kurangi 8T. Nah, ini tinggal kita untuk kecepatannya tinggal kita turunin yaitu nah, ini konstanta diturunin jadi 0 ya. Ini T diturunin jadi 1. 1 kali min 8 ya hasilnya adalah minus 8. Nah, jadi kalau kita menyelesaikan persoalan kinematika, yang paling penting itu adalah kita mendapati terlebih dahulu ya si fungsi posisi, fungsi kecepatannya ya. Nah, dan kalau bisa ya fungsi percepatan juga kita dapati dulu. Nah, biasanya kalau kita sudah punya informasi itu, maka persoalan apapun itu umumnya sudah bisa kita selesaikan. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang ditanyakan di sini adalah kapan dan di mana kedua motor itu saling berjumpa. Nah, jadi tinggal kita masukin saja syarat jumpanya ya. Oke, nah syarat bisa berjumpa apa? Ya, nah kayak misalkan saya bisa menjumpai kalian nih ya. Nah, kita bisa berjumpa kalau apa? Kalau posisi kita itu sama. Ya, jadi kalau posisi saya sama misalkan kalau saya di Jatinangor ya kalian juga di Jatinangor ya. Nah, itu posisinya sama ya dan masih terjadi di waktu yang sama. Kalau saya di Jatinangor hari ini, kalian di Jatinangor besok, ya itu juga tidak akan bisa bertemu kan. Nah, jadi persyaratannya adalah bahwa si kedua posisi sama di saat yang sama. Nah, sehingga kita bisa dapati ini X-nya adalah ini 12T. Nah, ini nanti adalah 2.600 minus 8T. Ya. Nah, ini tinggal kita pindah dia ke ruas kiri, jadinya ini 20T sama dengan 2.600, maka kita dapati T-nya adalah 130 sekon ya. Nah, artinya di sini ya, di detik ke 130 itu mereka kedua motor ini akan berjumpa. Oke. Nah, sekarang pertemuan si pertanyaan selanjutnya apa? Di mana mereka berjumpa ya. Nah, mereka akan berjumpa di apa? Ya, tinggal kita masukin saja ya posisi di detik ke 130 ini ya. Mau masukin ke yang XA boleh, mau masukin ke yang XB boleh. Karena apa? Karena baik motor A maupun motor B ya, di detik ke 130 itu mereka di posisi yang sama. Nah, sehingga kita bisa menuliskan nanti ini ya untuk di mananya tinggal ya gampangnya kita masukin ke XA saja ya karena fungsinya terlihat lebih sederhana ya. Nah, di detik ke 130 yaitu 12 T-nya ganti dengan 130. Maka di sini kita akan dapati itu adalah 1.560 meter ya dari acuan. Nah, inilah titik di mana mereka akan bertemu. Oke. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan lihat ini ya. Oke. Nah, ini dikatakan ada dua mobil A dan juga B ya, bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis PQ ya, yang berjarak 1.200 meter. Jadi kita coba gambarin dulu si sistemnya. Oke, ini katakanlah ini adalah garis PQ ya. Nah, kita sudah tahu bahwa jaraknya ini itu adalah apa? 1.200 meter. Nah,
mobil A bergerak dari titik P dengan kecepatan 54 km per jam ya. Berarti ini kecepatan untuk yang A itu kan 54 km per jam. Nah, kita nggak mau dia satunya dalam kilometer per jam ya. Kita maunya nanti dalam meter per sekon. Nah, maka ini kilometer kita tinggal ubah ke meter, yaitu kali 1000 jam kita ubah ke second itu 1 jam 3600 detik. Ya, jadi kita ubah dia ke satuan internasionalnya. Nah, sehingga kita akan mendapati nanti nilainya adalah 15 meter per sekon. Itu adalah kecepatan dari mobil A ya. Nah, dan berangkat 6 detik lebih dahulu daripada B yang berangkat dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon ya. Jadi kalau VB-nya itu adalah 20 meter per sekon. Oke. Nah, berarti ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, setiba di Q nanti nih. Oke. Nah, di mana B itu akan berhasil menyusul mobil A ya. Nah, berarti kita tinjau dulu untuk kasus yang A ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan dikatakan bahwa mobil A bergerak 6 detik lebih dahulu kan ya. Jadi mobil A bergerak 6 detik lebih dahulu ya. Nah, artinya kalau kita tinjau jadi kalau kita tinjau ya, misalkan mobil B bergerak 1 detik, maka mobil A udah bergerak berapa detik? Maka jadi kalau mobil B baru bergerak 1 detik, mobil A itu sudah bergerak 7 detik ya, karena dia curi start terlebih dahulu ya. Dia mulai 6 detik lebih dahulu. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau tuliskan persamaan untuk mobil A-nya, nah ini anggap saja titik P ini ya, kita jadiin dia sebagai acuan. Jadi, kalau kita mau mulai menuliskan si persamaan ininya, XA-nya, itu nanti jadinya apa? Itu nanti jadinya adalah posisi awalnya adalah 0 ditambah kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 15 ya. Nah, berarti 15. Nah, biasakan langsung ditambah VT ya. Nah, tapi di sini jangan cuma T doang, tapi kita mesti ambil, kita tulis saja dulu ya. Misalkan nanti ini adalah si TA gitu ya. Oke, karena waktu yang dialami A sama yang dialami B kan beda ya. Nah, berarti nanti ini akan jadi 15 TA ya. Nah, oke, nah ini adalah T yang dialami oleh si A ya. Nah, kemudian nanti si XB itu berarti nanti jadinya apa? XB ya, kita pakai nanti ini adalah TB ya. Nah, oke, nah berarti ini juga dimulai di saat yang apa di posisi yang sama ya, yaitu mula-mulanya 0 tapi kecepatannya lebih tinggi yaitu 20 TB. Oke. Nah, ini nanti akan jadi 20 TB. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini TA sama TB ini kan dia beda, dua variabel yang berbeda ya. Nah, kita mau coba menghubungkan si kedua variabel ini. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kalau B-nya itu sudah bergerak 1 detik, maka A-nya itu sudah bergerak 6 detik. Ya, nah maka kita bisa melihat bahwa selisih waktunya itu adalah berapa? Ya, selisih waktu antara TA dan TB itu nanti adalah 6 detik. Nah, sehingga kita bisa nyatakan nanti ini TA itu nanti sama dengan apa? Nah, TA itu nanti akan sama dengan TB plus 6. Oke ya. Lalu kalau misalkan saya mau nyatakan si T-nya itu nanti sebagai TB, maka TA itu nanti tinggal langsung jadi T plus 6 saja ya. Kita bisa tuliskan nanti XA dalam variabel T itu nanti akan jadi 15 kali T plus 6. Sedangkan XD ini ya berarti itu nanti akan jadi 20 T ya. Nah, ini tinggal kita kali masuk dapat ini 15T ditambah 90. Nah, selanjutnya kan yang ditanyakan adalah kapan mobil A berhasil menyusul mobil B berhasil menyusul mobil A ya. Nah, kalau berhasil menyusul artinya mereka berjumpa lagi. Jadi kita kembali ke syarat jumpa, yaitu bahwa syarat jumpa yaitu
berarti posisi dari benda A mesti sama seperti posisi dari si benda B. Nah, jadinya adalah ini 15T tambah 90 mesti sama dengan 20T. Oke. Nah, ini tinggal kita pindah ke kanan, jadinya adalah apa? 90 sama dengan 5T ya. Dapati nanti ini T-nya adalah, nah 90 bagi 5 itu nanti 18 detik. Ya. Nah, tapi tentunya ya 18 detik ini, oke, 18 detik ini itu adalah waktu dimulai dari si B bergerak ya. Karena yang T itu tadi kan adalah apa? Waktunya si B mulai bergerak ya. Nah, kalau kita maunya eh, berapa la- jadi kalau kita pengen tahunya berapa lama setelah mobil A bergerak ya tinggal kita tambah 6 saja ya. Nah, jadi mereka berjumpa di detik ke-18 setelah B bergerak. Nah, maka karena di sini yang ditanya adalah di mananya, nah tinggal kita masukin ke salah satu persamaannya saja ya. Mau ke yang XA boleh, mau ke yang XB boleh. Oke, nah jadi misalkan kalau ini kita masukin ke XB saja ya, karena dia lebih mudah. Nah, ini tinggal kita ganti T-nya dengan 18 ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Ini jadinya adalah 360 meter. Itu. Oke, bisa dipahami ini ya. Nah, itu yang A ya. Nah, kemudian ini ceritanya dilanjutin lagi ya. Nah, setiba di Q, mobil B ini dia berputar dan kembali ke titik P dengan kecepatan yang sama ya. Nah, di manakah B akan berpapasan lagi dengan A setelah kembali dari Q? Nah, sekarang kita mesti tinjau dulu ya, kapan si mobil B ini mencapai titik Q. Nah, pada saat mencapai titik Q, mobil B mencapai titik Q ya. Ini jadi pada saat mobil B mencapai titik Q itu artinya apa? Nah, itu artinya nanti si XB-nya itu ya posisinya itu dia nyampe di ujung sini, yaitu dia mencapai di 1200 meter. Oke. Nah, XB-nya tadi apa? XB-nya tadi adalah 20T. Nah, 20T sama dengan 1200, maka nanti ini T-nya adalah 60 detik. Ya. Nah, ini kan si mobil B udah nyampe di ujung ya. Nah, sekarang tinggal apa? Nah, di saat yang sama, mobil A ini ada di mana ya? Nah, di saat yang sama, mobil A ini ya. Nah, ini tinggal kita masukin ke persamaan XA-nya tadi, yaitu 15 kali nanti dengan 60 ditambah nanti 90. Nah, didapati ini adalah 990 meter. Oke, jadi di saat yang sama ya, mobil A udah mencapai 990 meter. Jadi kalau kita ilustrasikan persoalannya saat ini, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini si mobil A. Nah, dia sudah berada di posisi 990 meter. Sedangkan nanti ini mobil B dia udah nyampe di ujung ya. Nah, ini dia nanti bergerak tetap dengan kecepatannya si A, ini nanti tetap bergerak dengan kecepatannya si B ya. Nah, maka ini sudah semacam satu persoalan yang baru lagi ya. Ini sudah semacam satu kasus yang baru. Nah, jadi tinggal kita rumuskan saja lagi ya persamaan XA dan juga XB ya. Dimulai pengurusannya itu kita mulai dari saat ini. Maka kita bisa tuliskan nanti di sini XA-nya sama dengan apa? Nah, XA-nya, nah ini sekarang kan dia di posisi 990 ya. Berarti ini 990 tambah kecepatannya tadi adalah 15T. Sedangkan XB-nya sekarang ada di mana? Dia ada di posisinya di sini ya, yaitu 1200 meter. Nah, tapi sekarang dia geraknya adalah ke kiri. Karena dia geraknya adalah ke kiri, berarti nanti ini dia jadi minus ya. Kecepatannya tadi adalah 20T. Nah, yang ditanyakan kapan mereka berpapasan lagi kan ya?
ya. Artinya ya kapan mereka berjumpa lagi. Nah, tinggal kita masukin lagi ke syarat jumpa, yaitu nah, jumpa mengatakan nanti si posisi benda A itu nanti akan sama dengan posisinya si benda B, ya. Nanti jadinya adalah 990 tambah 15T itu akan sama dengan 1200 minus 20T. Berarti dapat ini 35T itu nanti akan sama dengan 210. Maka nanti T-nya ini adalah 110 bagi 35, 6 ya. Nah, 6 detik ya. Nah, berarti dia 6 detik ya setelah di kondisi seperti ini mereka akan bertemu. Oke, bertemunya di mana? Ya tinggal kita masukin saja ke salah satu persamaan ini. Mau ke yang XA boleh, mau ke yang XB boleh. Karena di detik ke-6 posisi mereka adalah sama ya. Nah, ini mungkin kayaknya XB lebih mudah ya. Nah, ini jadinya adalah 1200 kurang 20 kali nanti dengan 6. Berarti ini 1200 kurang 120 jadinya adalah 1080 meter ya. Nah, disinilah mereka akan bertemu kembali. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, sekarang ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil ini dipercepat ya. Nah, berarti ini udah ada percepatan yang konstan nilainya ya. Nah, kalau ada percepatan konstan artinya apa? Artinya ini sudah merupakan GLB. Oke, ya. Nah, jadi ini sudah merupakan GLB ya. Nah, sehingga di sini berarti 36 km per jam ini adalah kecepatan awalnya ya. Nah, jadi kita teruskan V0-nya adalah 36. Nah, kita nggak mau dalam kilometer per jam. Maunya dalam meter per sekon ya, satuan SI-nya. Yaitu kilometer ke meter itu nanti kali 1000, jam ke sekon itu nanti 3600. Sehingga kita akan dapati itu adalah 10 meter per sekon. Oke, nah itu adalah kecepatan awalnya ya. Nah, percepatannya adalah 1 ya. Nah, berarti untuk fungsi posisinya tadi apa? Ya, nah tadi rumusnya kan Xt sama dengan X0. Nah, kalau soal nggak dibilang apa-apa, anggap aja posisi awalnya itu kita jadiin dia sebagai acuan. Nah, berarti Xt sama dengan X0. X0-nya berarti 0 ya, karena kita jadiin dia sebagai acuannya. Tambah V0T berarti ini 10T ya. Tambah setengah A T kuadrat ya. Tambah setengah kali 1 kali T kuadrat. Nah, akan didapati ini adalah 10T tambah setengah T kuadrat. Nah, kalau kita udah punya XT, maka VT-nya tinggal apa? Nah, VT-nya nanti tinggal diturunkan ya. Nah, ini T diturunkan nanti jadi 1 ya. Nah, 1 kali 10 ya 10. Nah, ditambah nanti ini diturun jadi apa? T kuadrat diturunkan jadi 2T ya. 2 kali setengah itu nanti jadinya adalah 1 ya. Jadi 10 tambah T. Dan nah, percepatannya nanti tinggal diturunin lagi ya. 10 diturunin jadi 0, T diturunin nanti jadi 1. Oke. Nah, jadi sebisa mungkin ya kalau kita berbicara di kinematika, kita cari aja dulu X-nya apa, V-nya apa ya. Nah, ya A-nya juga sekalian saja dicari ya. Oke, tapi banyaknya sih X sama V saja sudah cukup. Nah, sekarang tinggal lihat yang ditanya apa? Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 15 detik ya. Berarti kecepatan di detik ke-15 ya tinggal masukin saja di persamaan kecepatannya. Yaitu ini 10 tambah T-nya adalah 15. Dapati ini adalah 25 meter per sekon. Nah, untuk posisinya gimana? Nah, untuk posisinya nanti ini tinggal masukin saja ke sini, yaitu 10 ganti T-nya dengan 15. Ya, tambah nanti ini setengah kali 15 kuadrat. Maka ini nanti jadinya adalah, nah ini tinggal nanti dihitung aja dengan kalkulator, itu adalah 262,5. Oke, gitu. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, ini dikatakan sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 18 kilometer per jam. Tiba-tiba sepeda tersebut direm ya. Kalau direm berarti artinya apa? Ada perlambatan di sini ya. Nah, berarti ini juga GLB. Nah, GLB itu nanti ini 18 kilometer per jam itu adalah si kecepatan awalnya ya. Nah, di sini kita nggak mau dia dalam kilometer per jam, maunya dalam meter per second ya. Jadi lagi-lagi kita kali dengan 1000 per 3600. Sehingga kita dapati nanti adalah 5 meter per second. Oke, jadi kecepatan awalnya adalah 5 meter per second ya. Nah, tiba-tiba dia direm dan berhenti setelah 1 detik. Nah, kalau berhenti ya, sepeda itu berhenti tandanya apa? Tandanya ya berarti si kecepatannya itu sama dengan 0. Oke, jadi kita tahu kecepatan di detik ke-1 itu nanti akan sama dengan 0 ya, karena dia berhenti. Nah, yang ditanyakan adalah hitung setelah berapa meter sepeda tersebut akan berhenti. Berarti yang ditanya di sini itu adalah apa? Posisi benda di detik ke-1-nya ini berapa gitu. Oke, posisi benda ya di detik ke-1 ini berapa gitu ya. Oke, itu yang ditanyakan. Ya, karena di detik ke-1 ini dia berhenti. Oke. Nah, maka kita tuliskan saja terlebih dahulu si fungsi posisinya ya. Berarti itu nanti sama dengan apa? Nah, itu nanti akan sama dengan, nah posisi awalnya itu ada, kita jadiin sebagai acuan saja ya. Nah, tambah dengan P0T, berarti ini 5 kali T, tambah setengah, A-nya belum diketahui, biarin saja. Nah, ini setengah AT kuadrat. Berarti dapat ini adalah 5T tambah setengah AT kuadrat. Nah, untuk kecepatannya gimana? Nah, kecepatannya itu nanti akan menjadi, nah, diturunin saja. T diturunin jadi 1, yaitu 5. Nah, ini T kuadrat diturunin dia jadi 2T. 2 kali setengah jadi 1. Berarti ini jadi plus AT. Ya. Nah, kalau variabel T ini ya, variabel T ini ya kita biarin saja ya. Dia emang mesti ada variabel T. Karena kan di sini kita berbicara fungsi ya. Ya, fungsi kecepatan terhadap waktu, fungsi kecepatan terhadap waktu, fungsi posisi terhadap waktu. Ya, artinya itu adalah eh, suatu fungsi yang menyatakan nanti posisi dan juga kecepatan tiap saatnya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ya, eh, untuk mendapati A-nya gimana? Ya manfaatin saja ini ya. Yang udah diketahui itu adalah kecepatan di detik ke-1 tadi, yaitu dia berhenti. Maka kecepatan di detik ke-1 itu kan sama dengan 0. Nah, kecepatan di detik ke-1 itu apa? Tinggal masukin T-nya 1, yaitu 5 plus A kali 1 adalah A, ini sama dengan 0. Maka A-nya ini adalah apa? Minus 5 meter per second kuadrat. Oke, nah itulah yang nanti akan uh, menjadi si percepatannya. Sehingga XT-nya sekarang sudah bisa kita lengkapi ya, yaitu ini 5T. Nah, ini setengah kali min 5 berarti dia jadi minus ya. 5 per 2 T kuadrat. Nah, otomatis di sini yang ditanyakan kan tadi adalah X1 ya. Nah, X1-nya itu berarti tinggal kita ganti T-nya dengan 1, yaitu 5 ini kali 1 ya 5 kurangi 5 per 2 kali 1 ya 5 per 2 ya. Yaitu jadinya 5 per 2 kan 2,5 ya. Nanti ini jadi 2,5 meter. Nah, itulah posisi posisi benda di detik ke-1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, oke, nah ini sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan
72 kilometer per jam ya. Berarti ini kecepatan awalnya tadi kan. Yaitu, nah ini kita ubah dia ke dalam meter per second juga ya. Kali 1000 per 3600. Dapat itu adalah 20 meter per second ya. Nah, setelah menempuh jarak 1500 meter, kecepatannya menjadi 30 meter per second. Nah, hitunglah percepatan kereta api tersebut. Nah, di sini ya, ini kalau kita agak di sini kita bisa memakai rumusan yang terakhir ini ya. Nah, ini kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2A kali jarak lintasan yang ditempuh ya. Nah, biasanya kita akan pakai si rumusan yang terakhir ini kapan? Nah, rumusan yang terakhir ini ya biasanya akan kita pakai kalau kita mau menghindari ya variabel waktu. Ya, jadi di sini kita agak perlu si variabel waktunya itu ya. Oke, jadi kalau diketahui kecepatan, diketahui jarak, ya udah langsung aja di sini. Kita nggak usah pusingin si waktunya itu. Ya. Nah, tapi kalau nanti yang ditanyakan itu adalah kapan gitu ya, nah berarti kita tetap mesti gunakan yang ketiga rumusan pertama ini. Karena ketiga rumusan ini ya yang nanti ada kaitannya dengan waktu. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat ya, maka bisa kita tulis nanti ini kecepatan akhir kuadrat itu adalah kecepatan awal kuadrat tambah 2A kali total panjang lintasan yang ditempuh. Nah, kecepatan akhirnya adalah 30. Kecepatan awalnya adalah 20. Nah, ditambah nih 2 kali A kali panjang lintasan yang ditempuh adalah 1500. Sehingga nanti ini jadi 900, ini 400, ini 3000. Ini nanti jadi 500, ini nanti dia jadi 3000 ya. Maka ini tinggal kita coret jadi 6 ya. Maka A-nya ini akan sama dengan 1/6 meter per second kuadrat jadinya ya. Nah, itu langsung didapati. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kasus gerak vertikal ya. Nah, gerak vertikal ini apa? Nah, gerak vertikal ini adalah kasus khusus dari si GLBB itu. Oke, ya, jadi ini adalah kasus khusus dari si GLBB itu ya. Makanya kalau rumusannya kita lihat ya akan mirip seperti yang kasus GLBB. Ya. Nah, di sini ya kasus khusus dengan percepatannya apa? Percepatannya ya kalau kita bisa disembunyikan ada percepatan gravitasi kan. Nah, maka di sini tinggal kita ganti A-nya itu dengan minus G ya. Nah, kenapa minus? Karena gravitasi itu arahnya adalah ke bawah. Nah, jadi di sini kan kita pakai apa? Aturan vektor kan. Nah, ingat kalau aturan vektor semua yang ke kanan, ke atas itu positif, yang ke kiri, ke bawah itu nanti bernilai negatif ya. Oke. Jadi ya, dia rumusannya sama seperti tadi ya. Ini karena kita bisa disembunyi, berarti nanti ini Y0 tambah V0T ya. Nah, A-nya kita ganti dengan min G. Makanya ini jadi min setengah G T kuadrat. Oke. Nah, di sini yang menjadi catatan kita itu nanti adalah apa ya? Nah, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, fenomena fisis apa yang terjadi? Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan ketika bendanya naik ya, dia kan perlahan-lahan makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat ya. Nah, makin lambat ya, nanti sampai di atas itu dia berhenti sesaat. Oke, setelah dia berhenti sesaat, baru nanti dia mulai jatuh lagi ke bawah. Ya, nah berarti dari sini ya bisa kita amati ya. Nah, jalur lintasannya itu berarti bagaimana ya? Nah, berarti mula-mula dia kecepatannya akan makin lambat, makin lambat, makin lambat sampai ini berhenti sesaat. Maka ketinggian maksimum ini dicapai ketika apa? Ketinggian maksimum ini dicapai ketika si kecepatannya itu sama dengan 0. Oke, jadi ketinggian maksimum itu dicapai ketika si kecepatannya itu sama dengan 0. Ya, baru nanti dia mulai turun lagi ya, kecepatannya makin nambah lagi sampai ke dasar. Oke, ya. Nah, ini sampai ke dasar artinya kan dia mencapai tanah kan? Nah, kalau mencapai tanah, fenomena fisis apa yang terjadi? Nah, di sini
kalau saya perhatikan ya itu banyak mahasiswa itu melakukan kesalahan ya. Nah, pada saat mencapai tanah, fenomena fisiknya itu selalu dikira kecepatannya adalah nol. Nah, itu salah ya. Oke. Jadi ketika mencapai tanah ya, kecepatannya masih ada. Oke, makanya kalau misalkan kita jatuhin batu ya dari dari atas gitu ya. Nah, begitu kena kepala kita itu sakit. Karena apa? Karena ada kecepatannya. Ya, dia ada kecepatan, ada momentum, ada gaya, makanya dia jadi sakit, ya. Nah, jadi ketika dia mencapai tanah, fenomena fisik apa yang terjadi? Ketinggiannya yang sama dengan nol ya, kalau kita menjadikan si lantainya itu sebagai acuan, ya. Jadi ketika mencapai tanah, nanti si ketinggiannya yang sama dengan nol, bukan kecepatannya ya. Kecepatan sama dengan nol artinya dia mencapai titik tertinggi. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita bukan menghafal ya si ketinggian maksimum rumusnya apa gitu ya. Nah, tapi kita pahami si fenomena fisiknya saja. Oke, itu ya. Nah, ini sebagai contoh ya kita bisa lihat di sini. Nah, kabel penyangga suatu lift putus ya. Lift jatuh bebas dari ketinggian H di atas tanah. Nah, setelah sampai di tanah, kecepatannya adalah 75 meter per second. Hitunglah H dan kecepatan lift pada saat mencapai ketinggian H per 2. Kita gambarkan terlebih dahulu si sistemnya ini. Oke, anggap saja ini adalah si liftnya. Nah, nanti ini ada tanah. Oke, tanah ini kita jadiin dia sebagai acuan ya. Oke. Nah, di sini berarti mula-mula dia berada di mana? Dia berada di ketinggian H. Ya, dia mula-mula berada di ketinggian H ya. Nah, kemudian dia liftnya putus jatuh bebas ya. Nah, kalau jatuh bebas artinya apa? Ini langsung kita lepasin aja. Nah, ini langsung lepasin aja artinya ya berarti kecepatan awalnya itu sama dengan nol ya, atau dia tidak memiliki kecepatan awal. Nah, kemudian nanti ini akan jatuh nanti sampai ke bawah ya. Oke. Nah, nanti ini ya, nanti ini dia akan jatuh sampai ke eh, apa ya? Sampai ke dasar ini ya. Nah, oke. Nah, ini nanti dia akan jatuh sampai ke dasar. Oke. Nah, di sini dikatakannya pada saat mencapai dasar ya. Nah, pada saat mencapai dasar, si kecepatannya sama dengan berapa? 75 ya. Nah, tapi ingat, di sini kalau dia nyampe dasar, dia arah kecepatannya kemana? Arah kecepatannya pasti akan ke bawah. Ya, nah ini ke bawah dengan kecepatan 75. Maka kalau ke bawah tadi adalah minus 75 jadinya ya. Nah, mesti kita cantumin si tanda minusnya itu. Oke, hitunglah H-nya ya. Nah, berarti ya udah tinggal kita masukin ke persamaan JL B-nya tadi, yaitu EGL BB ya. Nah, yaitu YT sama dengan, nah posisi awalnya dia di mana? Posisi awal dia di ketinggian H ya. Berarti YT itu akan sama dengan H. Nah, ditambah V0T, V0-nya kan adalah 0 ya. Nah, dikurangi nanti ini setengah kali G kali T kuadrat ya. G-nya 10 kali T kuadrat. Maka nanti ini akan menjadi H minus 5T kuadrat. Nah, kalau kita udah punya YT, maka nanti kecepatannya tinggal apa? Tinggal kita turunin ya. Nah, H ini kan dia hanya suatu angka saja ya. Nah suatu konstanta saja, ya kalau kita turunin nanti dia akan jadi 0. Oke, nah ini T kuadrat diturunin jadi 2T, 2 kali ini jadinya 10 ya. Oke, nah
Nah, sekarang tinggal kita tinjau aja ya kondisi pada saat dia mencapai tanah ya. Nah, jadi pada saat mencapai tanah apa yang terjadi tadi? Yang diketahui ya pada saat mencapai tanah, tentu yang pertama ya ketinggiannya sama dengan nol. Jadi pada saat mencapai tanah, fenomena fisiknya itu ya berarti ketinggiannya sama dengan nol ya. Tapi ingat kecepatannya enggak ya. Oke, kecepatannya masih tetap ada ya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukin fungsi YT-nya apa? Ini kan YT-nya kan? Nah, H minus 5T kuadrat sama dengan 0. Berarti H-nya ini akan sama dengan 5T kuadrat. Nah, dalam hal ini ya kita masih nyangkut di T-nya ini ya. Karena kita belum tahu kapan dia mencapai tanah. Nah, untuk mendapati kapan dia mencapai tanahnya, bisa kita ambil dari mana? Nah, untuk mendapati kapan dia mencapai tanahnya, kita bisa mengambil dari si informasi ini, kecepatannya. Ya, nah kita tahu juga ya di sini PT-nya itu adalah minus 75. Nah, ini kasus khusus ya. Nah, nggak selalu dia sampai tanah itu kecepatannya seperti ini ya. Ini karena udah diketahui di soal saja. Nah, sehingga kita dapati VT itu rumusannya apa ini? Min 10T kan? Berarti ini minus 10T sama dengan minus 75. Maka T-nya adalah 7,5 sekon. Oke, jadi kita sekarang udah tahu bahwa di detik ke 7,5 dia mencapai tanah ya. Tinggal ini substitusi ke sini. Maka akan didapati bahwa H-nya itu akan sama dengan apa? 5 dikali 7,5 kuadrat. Yaitu nilainya nanti adalah 281,25 meter jadinya ya. Oke, nah itu ya sih ketinggian awannya. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi apa? Hitunglah kecepatan lift pada saat mencapai ketinggiannya adalah H per 2 ya. Nah, maka ini sekarang ya kita jadi pertanyaan pertama kan sudah terjawab nih ya. Nah, ini ke pertanyaan keduanya. Pada saat ketinggian liftnya itu berarti si YT-nya ya sama dengan H per 2. Nah, tadi rumusan YT kita apa? Rumusan YT kita kan ini kan? H minus 5T kuadrat ya. Ini. Ya, tentunya nanti T yang di sini sama T yang tadi kita dapati beda ya. Ini kan tadi T mencapai tanah, ya ini ya berarti T ketika dia mencapai si ketinggian H per 2 ini tadi ya. Nah, sehingga ini saya pindah kanan, ini saya pindah kiri, jadinya H minus H per 2 itu jadi H per 2. Ini nanti dia jadi 5T kuadrat. Nah, tadi H-nya itu adalah 281,25 ya. Per 2 sama dengan 5T kuadrat ya. Maka ini tinggal hitung dengan kalkulator. Didapati nanti nilainya adalah 5,3 detik. Oke ya. Nah, yang dia mau itu kan adalah si kecepatannya ya. Oke, nah berarti di detik ke 5,3 dia akan mencapai si ketinggian H per 2 ya. Nah, maka untuk mencari kecepatannya tinggal masukin ke P di detik ke 5,3 saja. Yaitu jadi min 10 kali dengan nanti 5,3 ya. Tadi VT kita kan ini ya. Nah, sehingga kita akan dapati minus 53 meter per sekon. Nah, itulah kecepatannya ketika di ketinggian itu. Oke, ingat ya, minus ini bukan nunjukin dia besar atau kecilnya ya, tapi minus ini hanya nunjukin arahnya saja ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia arahnya ke bawah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu ini? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, sebuah bola dilempar ke atas dari tanah dengan kecepatan 15 meter per sekon ya. Nah, berapa lama bola tersebut mencapai titik tertinggi? Nah, di sini, nah, jadi saya
anggap saja ya titik yang ini kita jadiin dia sebagai acuannya atau si tanahnya itu. Oke. Nah, maka kalau kita tuliskan si persamaan YT-nya jadinya apa? Y0-nya berarti kan awalnya dari tanah tuh ya, di acuannya adalah 0, kecepatan awalnya apa? Dia lempar dengan kecepatan 15 ya. Jadi 15 sama V0T kurangi setengah kali G kali T kuadrat. Sehingga kita akan dapati ini adalah 15T kurangi nanti dengan 5T kuadrat. Nah, untuk kecepatan jadinya gimana? Nah, untuk kecepatan ya tinggal kita turunin. Nah, T diturunin jadi apa? T diturunin jadi 1 ya. Berarti nanti ini adalah 15. Ini T kuadrat diturunin jadi apa? T kuadrat diturunin jadi 2T. 2 kali 5 itu adalah 10. Oke. Nah, sekarang kalau udah mendapati ini ya, biasa nanti pertanyaan apapun itu sudah bisa kita jawab ya. Nah, untuk yang A, berapa lama bola tersebut mencapai titik tertinggi? Nah, tadi fenomena fisiknya apa pada saat mencapai ketinggian maksimum? Jadi, pada saat mencapai H maksimum, tadi kita sudah tahu bahwa fenomena fisiknya adalah si kecepatannya sama dengan 0. Oke, jadi ketika suatu benda mencapai tinggi maksimum ya, nah itu dia kecepatannya adalah sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita dapati itu adalah 15 kurang 10T nanti sama dengan 0 ya. Berarti nanti ini T-nya berapa? Ini saya pindah, habis itu bagi 10 ya. Jadi T-nya adalah 1,5 detik. Oke, yang pertanyaan A sudah terjawab ya. Yang B, berapa ketinggian maksimalnya? Nah, ketinggian maksimalnya berarti itu adalah H max-nya itu adalah apa? Ya, ketinggian di detik ke 1,5 ini. Karena kita sudah tahu di detik ke 1,5 dia mencapai ketinggian maksimalnya. Yaitu, ya tinggal masukin saja ya ke persamaan yang posisinya ya. Yaitu 15 kali T-nya 1,5 kurangi 5 kali ini 1,5 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung saja dengan kalkulator ya. Nanti akan didapati 11,25. Itulah nanti ketinggian maksimal. Oke. Ya, nah jadi yang paling penting itu kita tahu ya fenomena fisiknya di ketinggian maksimal itu yang terjadi apa. Oke, sama nanti kalau misalkan dia mencapai tanah ya itu nanti dia yang terjadi apa gitu ya. Nah, itu yang mesti kita ketahui ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, ini dikatakan ada sebuah balon udara naik dengan kecepatan 19 meter per sekon ya. Nah, pada ketinggian 102 meter di atas tanah, sebuah bungkusan dilepasin dengan kecepatan berapa bungkusan tersebut mengenai tanah. Nah, jadi anggap ini nanti ada tanahnya. Oke, ini nanti si ketinggian awalnya ya, yaitu 102 meter. Nah, kemudian ini ada satu bungkusan dilepasin ya. Nah, kalau ada satu bungkusan kita lepasin dari balon udara yang sedang bergerak ke atas, maka si bungkusannya ini juga pasti akan ikut bergerak ke atas dulu. Ya, nah dia awalnya ya, dia pasti akan ikut bergerak ke atas ya dengan kecepatan 19 ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini YT-nya sama dengan apa? Ketinggian awalnya 102 tambah V0T-nya. V0-nya adalah 19T dikurangi setengah kali G-nya 10 kali T kuadrat ya. Dapat ini adalah 102 tambah 19T kurangi 5T kuadrat. Oke. Nah,
Kalau kita udah punya YT berarti VT-nya apa? Nah, berarti VT-nya itu nanti adalah, nah, tinggal ini kita turunkan saja ya, 102 diturunkan jadi habis ya, 19T, ini T diturunkan jadi 1 kali 19 jadi 19, ini T kuadrat diturunkan jadi 2T kali 5 jadi 10. Nah, yang ditanyakan kan dengan kecepatan berapa mengenai tanah dan berapa lama dia mencapai tanah ya. Nah, jadi kalau tanah ini nanti sebagai acuan, kita bisa tuliskan ya fenomena fisis yang terjadi apa? Pada saat mencapai tanah, jadi pada saat mencapai tanah, tadi fenomena fisisnya apa? Ingat, bukan kecepatan yang sama dengan nol, tapi posisinya yang sama dengan nol. Jadi pada saat benda mencapai tanah, maka di posisinya itu yang sama dengan nol. Yaitu ini 102 tambah 19T kurangi nanti ini 5T kuadrat sama dengan nol. Ya. Nah, tahu nih kalau kita susun rapi ya nanti dia akan jadi min 5T kuadrat tambah 19T tambah 102 ya. Nah, ini kan dia agak jelek ya. Jadi kita pakai rumus ABC saja ya. Yaitu T12 sama dengan min B ya. Min 19 plus minus akar dari B kuadrat yaitu 19 kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A ya. Nah, persamaan kuadrat ya. Jadi kita selesaikan saja dengan menggunakan ini ya. Maka nanti kita akan dapati dua kemungkinan tuh. Nah, yaitu nanti kemungkinan yang pertama itu nanti ada di minus 3 sekon ya. Nah, terus 3 kan nggak mungkin ya, waktu kan nggak mungkin negatif ya, berarti ini kita tidak ambil ya, atau tidak memenuhi. Nah, ini atau ya satu solusinya lagi adalah di T-nya sama dengan 6,8. Ya, nah kalau ini positif ya berarti bisa ya. Nah, jadi kita udah tahu nih di detik ke 6,8 dia mencapai tanah. Nah, sekarang berarti kita udah tahu ya kapan dia mencapai tanah ya. Nah, untuk kecepatannya gimana ya? Nah, dia ditanya dengan kecepatan berapa dia mengenai tanah kan? Nah, berarti itu adalah kecepatan di detik ke 6,8 ini. Yaitu jadi ini 19 kurangi 10 kali nanti T-nya 6,8. Sehingga kita dapati ini adalah minus 49 meter per sekon. Itulah kecepatannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu ini. Nah, jadi ini yang sudah kita bahas itu adalah semua gerak yang satu dimensi ya. Artinya dia hanya di sepanjang sumbu X, berarti dia cuma kalau sepanjang sumbu X berarti dia cuma ke kiri atau ke kanan. Nah, tapi kalau ini kan kita bicara di sumbu Y ya. Sumbu Y berarti dia cuma ke atas bawah. Nah, ini adalah gerak satu dimensi. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana gerak dua dimensi. Nah, kalau satu dimensi kan dia cuma perpindahannya di kiri kanan atau atas bawah doang ya. Nah, kalau di dua dimensi dia dua-duanya ya. Sumbu X-nya pindah, sumbu Y-nya nanti dia juga pindah. Ya. Nah, makanya dia disebut sebagai gerak dua dimensi ya. Nah, ini salah satu contoh yang paling umum kita temui itu nanti adalah gerak parabola. Ya. Nah, jadi gerak parabola ini dia udah merupakan gerak dua dimensi. Nah, kalau kita perhatikan setup dalam gerak parabola ini, nah ini kan percepatan gravitasinya ke bawah ya. Habis itu ada percepatan lain lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi ketika suatu benda ya mengalami gerak ya, nanti dia hanya mengalami gravitasi ke di sumbu Y saja ya. Nah, berarti sebagai kesimpulan kita apa? Nah,
si sumbu X-nya ini karena dia tidak ada percepatan, berarti sumbu X-nya ini merupakan kasus GLB. Ya, artinya kecepatan di sumbu X itu dari awal sampai akhir bakal tetap segitu-gitu saja ya, karena dia adalah GLB. Nah, tapi kalau kita bicara di sumbu Y, pasti itu adalah GLBB. Karena kan dia mengalami percepatan kan? Yang tidak lain itu adalah apa? Percepatan gravitasi ya. Nah, yang arahnya ke bawah. Maka A-nya nanti kita ubah sebagai min G. Ya, atau dengan kata lain di sumbu Y ini berarti dia mengalami yang namanya gerak vertikal tadi ya. Nah, jadi kalau kita berbicara gerak parabola, ya kita berbicara gerak parabola itu nanti sebetulnya adalah apa? Gerak yang nanti di sumbu X-nya itu adalah GLB dan di sumbu Y-nya itu adalah GLBB. Oke, ya sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya adalah GLBB. Nah, berarti nanti rumusannya gimana? Ya rumusan yang sumbu X ya kita tinggal pakai rumusan GLB, rumusan yang sumbu Y itu tinggal kita pakai rumusan yang GLBB. Ya. Nah, jadi di sini ya kita sudah mesti gunakan notasi vektor ini ya, karena gerakan kita udah 2 dimensi. Nah, untuk xt-nya berarti ini adalah x0 tambah v0xt. V0xt ini berarti apa? Komponen sumbu x kecepatan awalnya. Ya, dan ada ini y0 tambah v0yt kurang setengah yt kuadrat. Oke, berarti ini v0yt berarti ini kecepatan sumbu y awalnya ya. Kecepatan awal komponen sumbu y-nya ya. Nah, kemudian sama saja ya, kalau ini kita turunkan, dia jadi apa? X0 ini kan posisi awalnya ini hanya konstanta saja ya, diturunin jadi 0, T diturunin jadi 1, maka dia sisa V0X. Ini diturunin jadi V0Y, ini diturunin jadi 2T kali ini kan 1 ya, makanya dia sisa tinggal GT. Nah, inilah kecepatan di sumbu, komponen kecepatan di sumbu X-nya, inilah komponen kecepatan di sumbu Y-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kan kita udah bicara vektor nih ya. Nah, artinya kalau misalkan nanti kita punya komponen kecepatannya dia seperti ini nih ya. Nah, katakanlah nanti kita punya VT dengan besar yang seperti ini. Nah, dan nanti dia katakanlah membentuk sudut sekian gitu ya. Nah, maka si VT ini bisa kita uraikan dia ke sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah nanti ini bisa kita uraikan dia nanti ke sumbu X maupun nanti di sumbu Y-nya itu. Oke. Nah, yang mana nanti yang sumbu X itu ya kita sebutnya nanti dia sebagai Vx T ya. Dan yang sumbu Y ini ya kita sebut nanti dia sebagai Vy T tadi. Nah, jadi kalau kita tahu Vx dan Vy ya, oke, kita tahu nanti nilai Vx dan Vy, mau cari si besarnya ini gimana ya? Nah, Vt ini ataupun besarnya ini ya. Nah, besarnya Vt ya, besarnya vektor kecepatan atau itu kita boleh sebut saja sebagai Vt tanpa ada notasi vektornya di sini. Itu tinggal apa? Nah, ini kan segitiga siku-siku nih ya. Ini kita tahu, ini kita tahu. Berarti tinggal kita goras. Oke, ya. Nah, kemudian untuk dapati sudutnya gimana? Ya. Nah, ini kan sekarang yang kita tahu adalah PY-nya kita tahu, VX-nya kita tahu. Berarti ini adalah depan, ini adalah samping. Nah, depan per samping itu dihubungkan oleh siapa? Depan per samping itu nanti dihubungkan oleh tangen. Ya, jadi tangen theta T ya, itu nanti sama dengan apa? Itu nanti adalah sama dengan kecepatan komponen sumbu Y-nya dibagi dengan komponen sumbu X dari si kecepatan. Oke, nah itu kalau kita tahu Vx, Vy ya, kita mau cari besarnya dan juga nanti arahnya ya, atau sudut yang dibentuknya berapa. Nah, kalau yang diketahui itu nanti adalah besar kecepatannya dan juga sudutnya gimana? Ya, nah ini biasanya sering terjadi di kecepatan awal nih. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti yang di
Nah, kalau misalkan nanti yang diketahui itu adalah si besar kecepatan dan sudutnya, kita mau cari Vx/Vt-nya gimana? Ya, nah ini biasanya akan umumnya kita pakai ya di kecepatan awal ya. Nah, kita lihat di sini kan berarti Vt itu adalah yang miringnya ya. Vx itu adalah samping. Nah, samping per miring itu adalah apa? Samping per miring itu nanti adalah cos. Berarti cos ini nanti dia adalah Vx per V ya. Sehingga kita akan dapati bahwa Vx ini nanti jadinya adalah apa? V kali dengan cos theta. Nah, kalau untuk mau dapat VY berarti gimana? Nah, ini kan adalah depan ini adalah samping kan? Nah, depan per samping itu dihubungkan oleh siapa? Dihubungkan nanti oleh sinus. Nah, berarti sinus itu adalah VY per P. Sehingga nanti ini VY akan sama dengan P sin theta. Ya. Ini biasa ya cara mudah untuk mengingatnya ya. Nah, ini kan kita udah tahu asal mulanya data dari mana nih ya. Nah, cara mudah mengingatnya lihat saja. Kalau Vx ini kan dia yang nempel dengan si sudut theta ya. Yang nempel dengan sudut theta itu kita akan pakai cos ya. Yang seberangnya nanti kita akan pakai sin ya. Nah, itu cara mudah untuk mengingatnya. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh kita bisa lihat di kasus yang berikut ini. Oh ya, jadi sebelumnya nanti ini lagi ya. Nah, di sini juga sering ditanyakan kapan dia mencapai tinggi maksimal, kapan nanti X maksimalnya ini dicapai. Nah, kalau ketinggian maksimal berarti kan tadi apa? Ketinggian maksimal dicapai ketika kecepatannya sama dengan 0 ya. Nah, tapi dalam hal ini kecepatan yang mana? Kecepatan di sumbu Y-nya saja. Kecepatan sumbu X bisa 0 nggak? Nggak akan bisa, karena tadi di X itu kan GLB. Ya, GLB itu berarti kecepatannya dari awal sampai akhir ya, segitu-gitu saja. Oke. Nah, kemudian pada saat dia mencapai X maksimal, artinya ya dia sudah mencapai tanah. Oke, ya artinya nanti dia sudah mencapai tanah ya. Nah, kalau dia sudah mencapai tanah, oke, kalau dia sudah mencapai tanah, nah berarti itu adalah kondisi di mana si ketinggiannya yang sama dengan 0 ya. Berarti nanti si YT-nya yang sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat lagi ini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, sebuah peluru ditembakkan dari ketinggian 30 meter dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudutnya adalah alfa ya. Nah, berarti nanti ini kira-kira setup-nya itu kira-kira seperti ini dia. Ini setup kasus kita itu ya, dia kira-kira nanti seperti ini. Nah, di mana titik ini kan tadi kita jadiin dia sebagai acuan. Oke, nah ini ketinggian awalnya itu nanti adalah 30 meter. Nah, habis itu ini ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut yang dibentuk adalah alfa. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Oke, nah berarti nanti di sini, nah ini kan dia memiliki kecepatan awal V0 dan juga nanti ini sudutnya adalah alfa kan. Nah, di sini kita udah tahu nih bahwa tangen alfanya sama dengan 4/3. Oke, nah maka cos alfanya ini nanti jadinya apa? Ya, tangen 4/3 itu kan 5/3 derajat tuh. Nah, cos 5/3 derajat itu berarti nanti adalah 3/5 ya. Sedangkan nanti sinnya itu nanti adalah 4/5. Oke. Nah, sehingga nanti ini dia jadinya adalah apa?
Nah, ini nanti dia jadinya V0 X itu akan sama dengan apa? Itu nanti adalah V0 cos alfa ya. Di sini kan yang nempel dengan si sudutnya ya, pakai cos. Yaitu V0-nya adalah 20 kali cos alfanya adalah 3/5. Nah, dapat ini adalah 12 meter per second. Oke. Nah, kemudian nanti ini V0Y-nya itu nanti sama dengan apa ya? Nah, V0Y-nya itu adalah V0 sin alfa. Nah, yaitu V0-nya adalah 20, kemudian sin alfanya itu nanti adalah 4/5. Nah, berarti nanti ini jadinya adalah 16 meter per second. Oke. Nah, berarti V0 X, V0 Y kita sudah punya ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini ya. Nah, berarti ini X0-nya berapa? Ya, X0-nya ya berarti adalah 0. Oke, kan dia di sini kan ya. Oke, X0-nya itu nanti adalah 0, sedangkan nanti Y0-nya adalah 30. Nah, sehingga kita bisa tuliskan RT kita ini jadinya apa? RT itu nanti adalah X0 tambah V0 XT ya. X0 tambah 12T. Oke, nah kemudian nanti ini Y0 ditambah V0YT dikurang setengah kali GT kuadrat. Ya, ini untuk yang komponen sumbu Y. Sehingga ini nanti menjadi 12TI tambah nanti dengan 30. Soal ini kurang T-nya ya. Tambah nanti ini 16T kurangi, ini 10 ya. Nah, kurangi nanti dengan 5T kuadrat. Oke, nah PT sama dengan apa? T diturunin nanti dia jadi 1, kemudian nanti ini 30 diturunkan dia jadi 0 ya. Nah, ini T diturunin dia jadi 1, T kuadrat 2T kali 5 itu nanti adalah 10. Oke, ya. Nah, ini kita sudah mendapati ya si fungsi posisi dan juga fungsi kecepatannya ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini yang pertama. Berapa koordinat titik tertingginya? Nah, tadi pada saat mencapai titik tertinggi apa yang terjadi? Nah, pada saat mencapai nah, pada saat mencapai titik tertinggi, maka si kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ingat ya, kecepatan yang sama dengan 0 itu hanya sumbu Y saja ya. Sumbu X-nya nggak mungkin bisa 0 karena dia GLB. Ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah apa? Kecepatan sumbu Y-nya kan ini kan 16 min 10 T ya. Nah, yaitu 16 min 10 T sama dengan 0, maka dapat ini 10 T sama dengan 16 atau nanti T-nya adalah 1,6 detik ya. Nah, jadi kita udah tahu bahwa di detik ke 1,6 dia mencapai titik tertingginya ya. Nah, kemudian di sini oke ya. Nah, kemudian nanti eh nah di sini ya
koordinatnya berarti apa? Koordinat titik tertingginya berarti adalah posisi di detik ke 1,6 ini ya, karena di detik ke 1,6 ini dia mencapai titik tertingginya. Nah, jadi posisinya ada di mana ya? Nah, ini tinggal kita masukin saja ke persamaan ini, yaitu 12 kali 1,6 I ditambah nanti dengan ini 30 tambah 16 kali 1,6 kurangi 5 kali 1,6 kuadrat Z ya. Nah, jadinya adalah nah, 19,2 I ditambah nanti ini. Nah, ini tinggal hitung aja dengan kalkulator ya. Nah, ini nanti jadinya adalah 42,8 ya. Nah, oke, dalam meter. Nah, itulah nanti si koordinat titik tertingginya ya. Nah, kemudian apalagi yang ditanya ya? Nah, kapan dan di mana pelurunya itu jatuh di tanah? Nah, berarti pada saat mencapai tanah tadi apa yang terjadi? Nah, pada saat dia mencapai tanah, ya, pada saat mencapai tanah, fenomena yang terjadi itu adalah si ketinggiannya ini sekarang sama dengan nol. Oke, berarti pada saat mencapai tanah, maka nanti si YT-nya ini kan sama dengan nol. Nah, yaitu apa? Fungsi YT-nya kan ini ya. Fungsi YT-nya kan ini ya, 30 tambah 16T minus 5T kuadrat ya, sama dengan nol. Sehingga, nah ini kalau kita tulis rapi kan jadi seperti ini kan. Nah, sehingga nanti di sini ya, ya lagi-lagi ini kita gunakan saja rumus ABC ya, karena ini kelihatannya agak apa ya, sulit untuk difaktorin. Nah, minus 16 plus minus ya, akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. 2. Nah, oke, nah ini nanti tinggal dihitung saja dengan kalkulator. Nanti akan didapati 4,525 detik sama detiknya sama dengan minus 1,325 ya. Nah, tapi kan di sini nggak mungkin ya waktu itu negatif kan ya. Oke, berarti yang ini tidak memenuhi. Oke, karena kan nggak mungkin ya waktu itu negatif ya. Nah, sehingga ya di sini ya berarti ini adalah waktu kapan dia mencapai tanah. Nah, kalau ditanya di mana posisi pada saat dia mencapai tanah ya. Nah, ini kan ada ditanya di mana kan? Nah, jadi kalau ditanya di mana, tinggal kita masukin ke persamaan yang itu ya, persamaan posisinya saja ya, yaitu nih posisi di detik ke 4,525. Nah, maka ya, ini tinggal kita masukin ke rumusan yang ini tadi, maka nanti akan didapati ya. Ini langsung saya hitung saja ya dengan kalkulator. Nah, itu adalah 54,3 meter, 3 meter ya. Nah, kalau J-nya ya 0 ya, karena kan dia di tanah kan. Oke, jadi nggak usah kita tulis lagi ya, yang persamaan untuk si J-nya itu. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu ini. Oke, ini saya. Nah, ini juga nanti sama saja. Nah, kita akan coba lihat untuk kasus yang ini ya.
Nah, ini dikatakan ya, sebuah sasaran terletak pada koordinat 80,20 meter ya. Seseorang melemparkan batu dengan sudut 53 derajat ke arah sasaran tersebut dari pusat koordinat. Nah, berapakah kecepatan yang harus diberikan agar batu tepat mengenai target? Nah, titik ini ya, titik awal ini kita jadiin dia sebagai acuan. Otomatis X0 itu sama dengan 0 dan ketinggian awalnya juga sama dengan 0. Kemudian kita bisa dapati, nah itu kan udah diketahui bahwa si ini kan dia awalnya memiliki kecepatan V0 ya, dengan sudutnya itu adalah 53 derajat ya. Oke, berarti kita bisa tuliskan nanti ini kecepatan sumbu X-nya apa? V0X-nya berarti itu V0X-nya itu nanti akan sama dengan V0 dikali nanti dengan cos 53 derajat ya, yaitu nanti ini V0 kali cos 53 itu 0,6 ya. Oke, sedangkan nanti ini V0Y-nya itu adalah apa? V0 sin 53 derajat ya. Nanti ini akan jadi 0,8 V0. Oke. Nah, kita sudah punya si V0X dan V0Y, berarti kita sudah bisa menuliskan nanti persamaan untuk posisinya ya, yaitu apa? X0, X0-nya adalah 0, ditambah nanti ini V0XT yaitu 0,6 V0 I, ditambah nanti Y0 itu adalah 0, ditambah V0YT ya, berarti 0,8 V0, dikurangi nanti ini setengah kali J kali T kuadrat J. Oke, itu rumusan untuk yang si gerak parabola tadi. Nah, kemudian ini nanti akan jadi apa? 0,6, ini ada T-nya ya. V0TI ditambah nanti ini ada T-nya ya. 0,8 V0T kurangi nanti 5T kuadrat J. Kemudian untuk kecepatannya gimana? Nah, untuk kecepatannya tinggal kita turunin. Ini T diturunin kan nanti dia jadi 1 ya. Sehingga nanti dapat ini adalah 0,6 V0I ditambah. Nah, ini diturunin nanti jadinya adalah 0,8 V0 dikurangi. Ini T kuadrat diturunin menjadi 10. Menjadi 2T ya. 2 kali 5 ya jadi 10 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita maunya tentukan si V0 agar dia jadi ini kalau udah dapat RT-VT ya, baru nanti kita kembali ke pertanyaannya ya. Nah, kalau kita udah punya kedua hal itu, biasanya mau persoalan apapun itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, di sini ya, yang ditanyakan berapa kecepatan yang harus diberikan agar dia bisa tepat mengenai target kan? Nah, jadi tinggal kita tuliskan nih, pada saat mencapai target yang terjadi apa? Oke, jadi pada saat mencapai target, kita tahu bahwa nanti si posisinya itu nanti akan sama dengan 80 I ya. X-nya 80, Y-nya adalah 20. Nah, RT-nya itu apa? RT-nya itu kan adalah ini nih. Oke, jadi ini akan sama dengan 80 I ditambah nanti 20 J. Nah, sehingga ini yang sumbu X mesti sama dengan sumbu X, yang sumbu Y mesti sama dengan yang sumbu Y. Berarti kita dapati apa? Bahwa 0,6 V0T itu akan sama dengan 80 dan nanti ini 0,8 V0T kurangi 5T kuadrat itu akan sama dengan 20. Nah, sehingga dari sini kita dapati apa? V0T-nya itu adalah, nah ini 800 bagi 6. 400 per 3 ya. Nah, ini V0T-nya udah ada, tinggal kita masukin ke sini. Jadinya adalah 0,8 kali 400 per 3 kurangi 5 T kuadrat sama dengan 20 ya. Berarti ini kita dapati apa?
5T kuadrat ini akan sama dengan gitu ya, 260/3. Oke, nah ini nanti tinggal dihitung si T-nya itu adalah 4,16 detik ya. Nah, jadi di detik ke-4,16 dia akan mencapai si targetnya ya. Nah, tinggal kita T-nya masukin lagi ke sini ya, karena tujuan kita kan mau nyarinya adalah si V0-nya ini ya. Nah, masukin kembali ya, maka kita dapati apa? V0 kali 4,16 itu sama dengan 400/3, maka nanti si V0-nya itu akan menjadi, ya ini langsung hitung aja dengan kalkulator semua. Maka didapati nanti adalah di sekitaran 32,03 meter per second ya. Nah, inilah kecepatan awal yang harus diberikan ya agar nanti si bendanya itu bisa mencapai target.